Shalom, puji Tuhan. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Pertama-tama saya sampaikan selamat hari Natal kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya jemaat di GPPS Sawahan, juga jemaat yang ibadah KKR Sawahan. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa merayakan hari kelahiran Tuhan. Sekalipun dalam situasi, kondisi pandemi ini, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami. Karena Tuhan hadir, Tuhan lahir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kiranya urapan Tuhan menyertai hamba, dan apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tetapi karena tuntunan Roh-Mu. Berkati kami, urapi kami semuanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada hari ini kita memperingati hari Natal. Apakah arti Natal itu, saudara? Natal artinya kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Nah, mengapa Tuhan mau lahir di dalam dunia ini? Bukankah Tuhan yang bersemayam di tempat kekudusannya, ke tempat kemuliaannya? Mengapa Tuhan rela mau lahir di dalam dunia ini? Apakah tujuannya? Tujuan yang utama adalah supaya umat manusia beroleh kehidupan yang kekal. Yesus menyelamatkan kita dari segala kebinasaan yang kekal. Saudara, ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, pada saat itu pula, maka hubungan antara Allah dengan manusia putus. Hubungan antara manusia dan Allah putus. Tidak ada komunikasi lagi antara Allah dan manusia. Tapi dengan kelahiran Yesus, itu merupakan jembatan yang menghubungkan kembali antara Allah dan manusia. Atau dengan kata lain, dengan kelahiran Yesus, itu membuka jalan bagi manusia untuk dapat datang kepada Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengan jelas Yesus mengatakan, Akulah jalan. Ini berarti apa? Ini berarti hanya Yesus satu-satunya jalan supaya manusia dapat datang kepada Allah. Saudara, di dalam dunia banyak sekali agama, tetapi tidak ada agama yang berani mengatakan atau memanggil Allah dengan sebutan Bapa, kecuali Yesus anak Allah. Akulah jalan, Tuhan mengatakan. Dan Tuhan mengatakan, Akulah kebenaran. Saudara, kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, itu hanya ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 mengatakan demikian.
Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dialah Allah yang benar. Melalui Yesus kita mengenal Allah yang benar. Jadi Tuhan tepat sekali mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh karena itu saudara, Natal itu bukan sekedar pesta pora. Natal bukan sekedar hura-hura, tetapi Natal, makna Natal yang sesungguhnya, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Saudara, jadi di sini jelas satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, di dalam menyambut hari kelahiran Yesus ini, ayo kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan yang tidak saya sampaikan adalah Natal mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Natal mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan membaca Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 12. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Maka berkatalah kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidiklah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya
persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara, ketiga orang Majus ini itu adalah orang-orang pandai, ahli perbintangan, astrologi, ahli ilmu alam. Kalau sekarang mungkin profesor. Mereka melihat bintangnya di timur dan mereka tahu bahwa akan lahir seorang raja besar dan mereka ingin datang untuk menyembahnya. Mereka datang hanya ingin untuk menyembahnya. Saudara, walaupun perjalanannya cukup jauh, memakan waktu 2 tahun. Tetapi mereka tetap berjalan ingin berjumpa dengan anak raja yang baru lahir itu. Dan mereka akan menyembahnya. Walaupun perjalanannya itu penuh dengan tantangan. Tetapi tekadnya tetap bulat. Aku akan berjumpa dengan anak itu dan aku akan menyembahnya. Mereka menanggalkan segala gelar-gelar yang mereka sandang. Mereka ingin datang untuk menyembahnya. Sekalipun perjalanannya cukup jauh dan penuh dengan tantangan. Saudara, saya teringat ketika saya ziarah ke Israel. Ketika saya berada pada siang hari, ketika saya berada di suatu tempat yang dekat gurun pasir. Wah, hawanya cukup panas sekali, saudara. Tetapi kalau malam hari, cukup dingin. Jadi orang Majus ini dalam perjalanannya, dia harus melewati cuaca yang panas dan dingin. Itu tantangan cuaca. Belum lagi tantangan binatang buas. Di padang gurun itu banyak ular-ular yang berbisa, yang mematikan. Saudara, ular-ular itu bersembunyi di balik pasir-pasir itu. Dan begitu ada orang, dia langsung menyambar dan menggigitnya. Dan pasti orang itu mati. Bukan saja ular berbisa, juga ada kalajengking dan binatang-binatang buas. Sekalipun banyak tantangan, tetapi itu tidak menyurutkan tekad ketiga orang Majus ini untuk datang menemui raja yang akan lahir dan mereka akan menyembahnya. Luar biasa, saudara. Saudara, mereka datang ke Bethlehem melalui petunjuk bintang timur atau melalui tuntunan bintang timur. Apa arti rohaninya? Tuntunan bintang timur artinya tuntunan Roh Kudus. Hanya melalui tuntunan Roh Kudus kita bisa datang kepada Yesus, kepada Allah. Saudara, mengapa kok dikatakan bintang timur, bukan bintang di barat? Ingat, kejatuhan manusia itu di timur. Saudara, walaupun di Alkitab tidak dicatat, tapi saya bisa membayangkan bahwa ketiga orang Majus ini di dalam pikirannya, di benak pikirannya, dia membayangkan bahwa anak raja yang akan lahir ini adalah berada di istana yang besar, istana yang megah, dan anak raja yang baru lahir ini pasti dipakai pakaian-pakaian yang indah-indah, dikelilingi oleh para pengawal-pengawal, dan dilahirkan dari seorang raja yang besar. Itu bayangan-bayangan dari orang Majus ini. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka mengikuti bintang timur itu,
Dan ketika bintang timur itu berhenti pada suatu tempat, yaitu suatu tempat kandang binatang. Maaf bicara, kandang yang gelap, kandang yang kotor, mungkin berbau. Disitulah lahir seorang anak raja. Ketika orang Majus ini melihat tempat itu pun tidak menyurutkan maksudnya untuk tetap menyembah. Saudara, mungkin saat-saat ini saudara dalam keadaan kegelapan, percayalah, justru di tengah-tengah tempat kegelapan itu, tempat yang kotor itu, tempat yang kurang sedap itu, tetapi justru di tengah-tengah kegelapan itu terpancar secerca sinar kemuliaan Allah. Karena Yesus hadir di tempat itu. Mungkin saat ini saudara menghadapi masa-masa yang suram dalam hidupmu. Mungkin saudara menghadapi persoalan-persoalan yang gelap dalam hidupmu. Percayalah, kalau saudara dan saya mengundang hari ini, Yesus hadir dalam hidupmu, dalam hatimu, maka secerca cahaya kemuliaan Allah akan menerangi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan ketika orang Majus ini dia datang bukan hanya sekedar datang untuk menyembah, sujud menyembah kepada sang bayi itu. Tetapi mereka membukakan harta bendanya dan menyerahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, apakah itu emas? Emas berbicara hati nurani yang murni. Iman yang murni. Jadi mempersembahkan emas, arti rohaninya mempersembahkan hati nurani yang murni. Untuk mengetahui hati nurani yang murni, itu harus melalui proses yang teruji. Artinya harus melewati suatu ujian. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas dikatakan di sini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang murni. Saudara, untuk mengetahui iman seseorang, hati nurani seseorang, itu dilihat bukan orang itu dalam keadaan yang sukses, lagi jaya, lagi melimpah. Bukan. Lihatan orang itu ketika dia menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Apakah dia masih tetap berharap pada Tuhan? Apakah dia tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan? Apakah imannya itu dari emas? Apakah dari sekam? Kalau imannya dari sekam ketika diuji, dibakar, diuji dengan api, dibakar, maka dia akan hangus dan sirna. Tetapi kalau imannya dari emas, emas yang tulen, emas yang murni, semakin diuji, semakin dibakar, semakin dipanasi, semakin nampak kemurniannya. Oleh karena itu, saudara, di sini orang Majus mempersembahkan emas. Ini berbicara hati nurani yang murni. Iman yang murni. Dan iman itu diuji melalui dibakar dengan api.
api masalahmu, api persoalanmu, api pergumulanmu, api sakit penyakitmu, api apapun. Tetap kalau iman kita sebagai emas akan keluar sebagai emas yang tulen. Amin. Dan dikatakan mempersembahkan kemenyan. Apa itu kemenyan? Rempah-rempah untuk mezbah dupa. Pada zamannya Musa, para imam-imam itu harus membakar kemenyan siang dan malam. Ini berbicara apa? Ini berbicara doa, sembahyang. Doa yang dinaikkan siang dan malam. Saudara, pada hari-hari yang terakhir ini, pada saat-saat sekarang ini, ayo kita lebih banyak waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Markus pasal 1 ayat 35 jelas mengatakan, pagi-pagi benar, hari masih gelap. Yesus keluar sendirian ke tempat sunyi. Untuk apa? Berdoa kepada Bapa. Loh, kalau Tuhan Yesus sendiri memberi contoh pagi-pagi benar, hari masih petang, masih gelap. Yesus keluar sendirian di tempat sunyi untuk berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ayo, luangkan waktu, apalagi dalam saat-saat sekarang ini. Kita lebih banyak waktu di rumah. Biarlah kita mengadakan mezbah doa seperti khotbah saya sebelumnya. Mezbah doa setiap keluarga. Percayalah saudara, dalam kondisi apapun Tuhan selalu mendengarkan seruan doa saudara. Ketika saudara mengalami pergumulan yang sangat berat, kita datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kita panggil namanya. Kami percaya, saya percaya. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ayat favorit saya, Yesaya 30 ayat 19 mengatakan, berseru-serulah pada saat engkau menghadapi kesesakan. Aku akan mendengarkan teriakmu dan aku akan menjawab, bukan pendeta. Yesus sendiri yang menjawab persoalan saudara. Amin. Kemenyan berbicara doa. Kemenyan itu dibakar siang dan malam. Doa yang kita panjatkan siang dan malam. Amin. Yang ketiga, mur. Apa itu mur? Mur itu sejenis damar. Rasanya pahit, tapi harum baunya. Mur diambil dari pohon mur. Dikerat, diambil getahnya. Untuk apa? Sebagai bahan untuk persiapan penguburan. Saya akan membaca ayatnya. Injil Yohanes pasal 19 ayat 39. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Jadi mur itu bahan untuk persiapan penguburan. Mur diambil dari pohon mur. Pohon itu dikerat lalu diambil getahnya. Apa arti rohaninya? Artinya menggambarkan penderitaan yang sangat berat. Dikerat itu sakit saudara sampai keluar getahnya. Ini gambaran siapa? Ini gambaran Yesus saudara. Dia yang menderita, disesat, disiksa. Ketika dia berada di
Golgota. Disiksa, disesal, dihancurkan tubuhnya untuk keselamatan saudara dan saya. Saudara, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 akan saya baca. Bagaimanakah penderitaan Yesus? Yesaya, kitab Yesaya 53 Yesaya 53, saya akan membaca ayat 3 sampai ke 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapakah saat ini saudara mungkin menghadapi sakit penyakit? Percayalah, pegang ayat ini. Oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kalau kemenyan itu ditumbuk, sakit. Kalau bisa dia sambat, sakit. Mur, dikerat sampai keluar getahnya. Itu menggambarkan darah Yesus. Sakit. Kalau emas itu dibakar. Kalau orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, apa yang kita persembahkan? Saudara, kemenyan ditumbuk ini menggambarkan apa? Tubuh kita. Mur itu menggambarkan jiwa kita. Emas menggambarkan roh kita, hati kita. Jadi kalau orang Majus, dia datang menyembah kepada Yesus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, biarlah kita malam hari ini menyerahkan tubuhmu, jiwamu, rohmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah Natal yang kita bisa berikan adalah serahkanlah tubuhmu, jiwamu, dan rohmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Percayalah saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dan bagaimanakah kita bisa memperoleh hidup, bisa mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan? Sebagai ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, biarlah di malam Natal ini kita katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Mungkin aku tidak punya emas Tuhan, tapi aku mempunyai sebongkah hati yang aku serahkan kepada Engkau Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik di hari kelahiranmu. Dan kami percaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah kekacauan dunia ini, biarlah sinar terangmu, sinar kasihmu tetap menerangi di muka bumi ini.
Dan apapun yang sedang kami alami, apakah itu COVID-19, apakah itu segala virus-virus yang ada, Tuhan sanggup melenyapkan dengan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami secara manusia terbatas menyampaikan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu tetap memberikan pengertian kepada kami lebih dalam. Supaya kami lebih mengerti arti Natal itu. Supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, bahkan hati kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan lindungi semua jemaat, seluruh jemaat, khususnya jemaat GPPS Sawahan dan semua yang mendengar. Kiranya sinar kasih-Mu menerangi di dalam kegelapan hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap memberkati anak-anak-Mu yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan juga bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah keamanan tetap Tuhan lindungi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Lindungi bangsa ini Tuhan, jauhkan dari kekacauan dan kekerasan Tuhan. Biar sinar kasih-Mu menaungi bangsa kami. Dan jauhkan bangsa kami dari segala virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.